Salam Bapak Ibu. Salam. Senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu di dalam ibadah New Normal, di dalam ibadah kita yang ketiga ini. Kami percaya sekalipun kita tadi waktu masuk ke tempat ini kita harus mengikuti protokol kesehatan, kita harus cuci tangan, pakai masker, bahkan di ruangan ibadah kita harus jaga jarak. Tetapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan kita, untuk menyembah Allah kita yang kudus, amin. Mari saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi, kita sapa sebelah kita, katakan, lihat kiri kanannya dengan salam sehati. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, buat saat yang terbaik ini Tuhan. Kami masih boleh ada di rumah-Mu, kami kembali boleh datang Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan selama ini kami tidak dapat berkumpul seperti ini Tuhan, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, kami masih beroleh kesempatan Tuhan Yesus pada hari ini. Di dalam kondisi new normal ini Tuhan, kami masih boleh beribadah, bertemu Tuhan satu dengan yang lain dari tempat ini Bapa. Kami percaya itu semua Tuhan, karena kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pada hari ini, saat ini Tuhan, kami mau nyanyikan syukur kami, betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan beroleh kekuatan baru, kami akan beroleh sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami mau beria-ria di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Dan sukacita yang daripada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Sukacita yang daripada Tuhan, itulah perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kau yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya
kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagi kami. Dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami akan terus menyembah Engkau Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Bapa. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku,
pintu surgamu terbuka di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa yang kami rindukan, selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri, katakan selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali dengan jemaat-Mu, sukacita yang luar biasa yang kami rasakan saat ini Tuhan, di mana kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya di atas pujian penyembahan kami Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan apa kami balas kebaikan-Mu ya Allah, selain hanya memuji menyembah-Mu atas pemeliharaanmu, atas penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami bersafaat bagi bangsa kami, bagi kota kami. Salam Indonesia, salam Sumatera Utara, salam Tapanuli Utara, salam kota Tarutung. Diberkatilah Engkau dengan damai sejahtera Allah, berkat kemurahan, berkat kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan bangsa kami hidup dalam pintu surga-Mu yang terbuka. Izinkan umat-Mu ya Tuhan mendapatkan kemurahan demi kemurahan dan kelimpahan kasih karunia daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Berkati presiden kami Bapak Joko Widodo. Berkati gubernur kami. Berkati bupati kami Bapak Nixon Dababan. Biarlah hikmat, pengetahuan, dan takut Tuhan ada beserta mereka. Setiap kebijakan, setiap keputusan, apapun mereka ambil Tuhan, itu hanya untuk mensejahterakan umat-Mu ya Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Bantu hamba-Mu Tuhan, Pak Presiden kami Joko Widodo Tuhan, untuk keluar daripada krisis bangsa kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga kami berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami. Berkati Bapak Nikono Tarjo yang ada di Jakarta, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praitno yang ada di Medan.
Terkhusus Tuhan buat hamba-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Gembala sidang kami Pak Gunawan Pengabdian, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu, bahkan visi dan misi-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau sertai bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sertai mereka dengan tanda-tanda yang ajaib Tuhan. Percayakan jiwa-jiwa lebih banyak lagi untuk dibawa hamba-Mu naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika hadirat-Mu memulihkan umat-Mu yang sakit, berkata mereka sembuh. Terkhusus Tuhan, saat ini kami berdoa yang mereka terisolasi oleh akibat COVID-19. Dalam nama Yesus, oleh bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, mereka sembuh. Mereka akan mengalami pertemuan yang khusus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati TNI Polri ya Tuhan, menjadi garda terdepan, bahkan tim medis kami Tuhan. Beri mereka kekuatan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Berkati sepanjang minggu ini Tuhan umat-Mu ya Bapa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang menonton live streaming. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Mazmur 91 tergenapi atas umat-Mu ya Bapa. Kami percaya jika Engkau Allah di pihak kami, siapakah akan menjadi lawan kami? Bahkan mara petaka malabaya itu menjauh daripada kami Tuhan. Sebab ada malaikat-Mu, bahkan panglima tentara-Mu terus berjaga-jaga atas umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi beria-ria di hadapan-Mu, bersuka cita sebab kain kabung kami telah Kau ubahkan menjadi tari-tarian. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas perkenanan-Mu untuk kami boleh hadir di bait kudus-Mu. Setelah 3 bulan kami beribadah di rumah, kami tidak memiliki komunikasi yang bagus satu dengan yang lain, namun tidak mengurangi hikmat yang Tuhan kurahkan bagi gereja-Mu. Jemaat-Mu bisa berkumpul Tuhan bersama dengan keluarga, dan Tuhan hadir di setiap rumah tangga. Dan jika mulai hari ini kami telah masuk di dalam peribadatan new normal, yaitu suatu standar yang baru untuk kami boleh menerima kenyataan ini dengan satu ketetapan iman bahwa ini Tuhan izinkan boleh terjadi dan tidak mengurangi kasih sayang Tuhan kepada setiap kami, maka kami tetap akan setia beribadah, bahkan lebih lagi Tuhan untuk bersemangat memuji memuliakan nama-Mu, sebab hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan kesulitan di mana Tuhan ingin menolong kami dengan sempurna. Sebentar kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara melalui kitab suci-Mu untuk mengingatkan, meneguhkan setiap hati kami, untuk kami beroleh kekuatan baru di dalam menyelesaikan pertandingan perjalanan hidup kami sampai menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput setiap kami. Urapi pernyataan firman-Mu saat siang hari ini, bersama-sama kami akan boleh menikmati kehadiran-Mu, sebab Engkau Yesuslah firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, yang selalu menuntun kami lewat kuasa penyertaan Roh Kudus-Mu yang ajaib. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita telah mulai masuk dalam peribadatan seperti biasa di gereja kita.
Kalaupun di dalam kebiasaan yang lama mungkin kita merasa asing pada hari ini, tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa keadaan ini pasti sepengetahuan Tuhan. Karena tidak ada suatu perkara, tidak ada suatu kejadian yang terjadi di permukaan bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan, sebab bumi ini adalah kepunyaannya, Dia yang menciptakan. Namun terkadang kita sebagai manusia biasa sering salah menafsirkan, meresponi kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Namun ada suatu hal yang Tuhan ingatkan lewat keadaan yang dimana kita masuk dalam standar yang baru di dalam kehidupan sehari-hari. Saya baca dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita akan senantiasa mengalami perubahan. Bahkan dalam perencanaan atau apa yang menjadi tujuan kita, sering kita merubah di tengah jalan. Itu keinginan kita. Tetapi suatu saat manusia itu sendiri diatur oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan untuk boleh menuruti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Manusia bisa berencana, tapi yang pasti Tuhan punya tujuan atas kehadiran saudara dan saya sebagai pribadi yang percaya kepada Dia. Nah, dikatakan di sini yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita menjadi seorang manusia tinggal di bumi ini dan hidup, sudah barang pasti pengaruh dunia ini sangat dominan untuk mempengaruhi kita. Sehingga walaupun kita hidup di dunia ini, bukan berarti dunia ini menjadi pemilik atas kehidupan kita. Kita tetap makhluk miliknya Tuhan. Cuma kita ditempatkan dalam satu posisi yang sering membuat kita gelisah. Karena banyak masalah, banyak persoalan yang harus kita hadapi di dunia ini. Nah, ini adalah suatu proses alamiah yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita masuk dalam 3 bulan terakhir, suatu masalah yang mungkin sangat begitu mempengaruhi cara berpikir banyak orang. Tapi sebagai orang Kristen, Tuhan sedang mengarahkan kita untuk memiliki pikirannya Kristus, untuk semakin mengetahui apa rencana Tuhan di balik keadaan ini. Banyak orang Kristen yang pada umumnya di bumi ini sedang mengalami kegelisahan, frustrasi. Sesuatu yang tidak menentu yang membuat dia sangat bingung, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mengkehendaki dan menuntut kita untuk memahami segala peristiwa ini dari sudut pandang Tuhan itu sendiri. Jadi bukan sudut pandang kita untuk bisa menilai situasi dan keadaan ini yang terkadang membuat kita ragu dan takut. Tapi mari kita pinjam kacamata Tuhan untuk melihat keadaan ini. Sehingga kita tidak salah tafsir, kita tidak salah mengerti. Sehingga kita tidak bisa disesatkan, dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di bumi ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen telah membaca, mendengar, mengimani ada pernyataan Tuhan bahwa aku akan melindungi engkau. Tapi tahu kenapa harus terjadi yang begini Tuhan? Di mana perlindunganmu? Di mana engkau? Ada apa ini Tuhan? Aneka pertanyaan yang diajukan oleh manusia karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang dipikiran Tuhan. Tapi saya berdoa, saya yakin kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di pikiran Tuhan ini hendaklah kita fahami dan kita mengerti supaya kita jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, bahkan kita tetap memiliki semangat untuk mengikut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perubahan apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini? Ada banyak perilaku manusia yang selama ini mungkin terbiasa dan tidak merupakan sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Sehingga Tuhan harus menasehati kita supaya kita kembali kepada alur atau jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita alami hari-hari ini adalah khotbah, adalah tuntunan Tuhan untuk mengingatkan kita
tentang sesuatu hal yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Coba kita diwajibkan untuk pakai masker, saudara. Itu peristiwa-peristiwa yang sangat aneh. Kemana-mana pakai masker kecuali makan. Nah, jadi kalau kita dapat renungkan kejadian yang terjadi hari ini, Tuhan mau mengubah kehidupan kita dengan apa? Dengan art yang kita miliki, yaitu mulut kita, saudara. Tuhan sedang khotbah kepada saudara dan saya tentang mulut. Tahun ini bagi orang Yahudi, tahun 5780, simbolnya adalah mulut. Nah, jadi kalau kita masuk dalam tahun mulut yang diceritakan dan diberitakan oleh Tuhan bagi kita, maka kita harus melihat, ada apa dengan mulut yang saya miliki? Kenapa harus ditutup? Sementara seorang ibu sudah habis-habisan beli lipstik yang begitu canggih. Tiba-tiba dia harus tutup mulut, Bapak Ibu Saudara. Aneh. Nah, tetapi dengan tegas pengkhotbah berkata di pengkhotbah 5 ayat 6. Dikatakan di sini, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau silap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Mulut ini sungguh luar biasa, saudara. Dengan mulut kita bisa membunuh orang. Dengan mulut kita bisa gosip untuk membuat seseorang gelisah dan lain sebagainya. Tapi saatnya lewat masker ini Tuhan sedang berkhotbah kepada kita. Batasi. Karena tidak mungkin kita harus berteriak-teriak sementara masker ada di mulut, saudara. Sumpah serapah, kebencian, amarah yang sering keluar dari mulut yang sama yang memperkatakan yang baik. Nah, sekarang Tuhan sedang mendisiplin kita, mengingatkan kita, masker yang Anda pakai itu adalah khotbah. Tahun ini tahun PI bagi orang Yahudi, bicara tentang mulut. Karena memang sudah pada kenyataannya mulut manusia hari-hari dibantu oleh Android, smartphone, untuk bisa ngomong kemana-mana, bahkan ngomong ke seluruh dunia ini, saudara. Tuhan sedang menginsafkan kita atas kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan lewat mulut kita ini. Sehingga Tuhan mengingatkan hari-hari ini melalui pemerintah, melalui etika protokoler kesehatan, ya pakai masker di mana-mana. Seakan-akan seorang wanita kurang cantik kalau pakai masker, enggak apalah, buka masker aja. Toh kecantikan kita harus dinikmati oleh orang lain. Nah, hati-hati dengan mulut, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan mengingatkan kita melalui keadaan ini jaga jarak. Nah, ini kursi kita sudah jaga jarak. Dulunya 17 satu baris. Sekarang tinggal 6. Nah, jaga jarak ini suatu hal yang aneh. Mungkin waktu kita masih duduk bertetangga, rapat satu dengan yang lain, gampang aja kita colek begini, saudara. Atau kita berbisik, nanti selesai gereja kemana kita? Tapi sekarang tidak mungkin. Mana mungkin berbisik jaraknya sudah 1 meter. Pasti setengah bicara. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kondisi yang kita alami hari-hari ini, Tuhan berbicara tentang jaga jarak. Itu bagaimana saudara dan saya diinginkan oleh Tuhan untuk memiliki suatu komunikasi kalaupun dibatasi oleh jarak. Nah, di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan di sini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Loh, dulu kami rapat sahabat kental, duduk bareng, jalan bareng. Kok sekarang harus punya jarak? Nah, sekarang Tuhan mengukur kasih kita lewat jarak yang direnggangkan, jarak secara fisik. Nah, mungkin menurut petunjuk kesehatan jaga jarak itu supaya jangan menular. Supaya jangan pindah virus ini ke orang lain atau pindah kepada kita. Mungkin jaga jarak ini kita tafsirkan sebagai suatu upaya supaya jangan saya sampai sakit.
Jangan-jangan ada orang di sekitar saya yang mengidap penyakit tersebut supaya jangan ada kesempatan untuk berpindah. Tapi di sini dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pengalaman di masa-masa pandemi ini, dia sudah disuruh untuk mengisolasi mandiri. Dia sudah disuruh tinggal di rumah, jangan keluyuran kemana-mana. Karena sudah di rapid test ada indikasi bahwa hormon imunitasnya bekerja, berarti ada virus yang akan diserang. Tapi toh dia masih gentayangan ke sana kemari, saudara. Nah, bagaimana dia mengasihi seorang keluarganya? Dia sudah diisolasi mandiri, toh dia keluyuran. Berarti dia tidak mengasihi orang-orang yang dia jumpai, karena dia mungkin sudah terkontaminasi, kemudian dia menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. Jadi dengan jaga jarak ini Tuhan sedang mengajar kita, berkhotbah kepada kita. Kalau memang saya sayang kepada seseorang itu, saya sudah tahu bahwa saya kurang sehat, ya saya harus menyingkir, saya harus mengisolasi diri. Bukan berarti mengisolasi diri bahwa kita tidak senang dengan dia. Enggak. Bagus-bagus ceritakan, saya kena flu, jadi tidak usahlah dulu kita saling berdekatan. Biarlah jauh di mata, dekat di hati. Nah, ini konsep yang Tuhan ajarkan melalui perilaku yang harus kita turuti sesuai dengan standar protokoler kesehatan hari-hari. Nah, jadi ini bukan secara kebetulan peristiwa ini bisa terjadi. Aturan ini bisa diberlakukan. Tapi justru pada saat ini Tuhan sedang berkhotbah, berbicara, mengingatkan, menasihati kita semua. Supaya kita jangan sampai ketularan dengan hal-hal yang tidak baik yang mungkin disimpan oleh seseorang terhadap lingkungannya. Supaya kita jangan menjadi virus kepada orang lain. Niat jahat kita itu supaya jangan berpindah kepada orang lain sehingga dia menjadi orang jahat. Artinya ada suatu self control atau mengontrol diri kita sendiri, menguasai. Jangan sampai saya menjadi penyebab kerusuhan di sana. Jangan sampai saya menjadi penyebar isu atau gosip kepada orang lain, supaya mereka jangan tersandung. Jadi Tuhan sedang mendidik kita untuk disiplin dalam hubungan atau komunikasi kita satu dengan yang lain. Nah, ini konsep yang bisa saya baca dengan situasi yang ditentukan oleh pemerintah kita untuk mengikuti protokoler daripada penanggulangan penyebaran COVID ini. Dan kemudian saudara yang dikasih, kalau saudara baca di depan sana itu aturan-aturan itu, cuci tangan. Emangnya kita tidak cuci tangan? Sering kita cuci tangan. Ternyata WHO membuktikan bahwa penularan penyakit yang paling eksplosif itu oleh karena sentuhan tangan kita ini. Sekarang Tuhan memperhatikan tangan kita. Ada apa yang saya kerjakan, ada apa yang saya lakukan, apakah hal yang saya kerjakan itu berkenan di hati Tuhan? Apakah tangan saya ini saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Sementara saya adalah orang gerejawi, saya sering beribadah, saya pelayanan, tapi mungkin tangan saya ini kotor. Nah, sehingga dengan tegas Mazmur 26 ayat 6, dia mengungkap satu tradisi yang terjadi di bangsa Israel zaman dahulu. Ketika mereka masuk dalam ruang ibadah, cuci tangan dulu. Apa maksudnya di Mazmur 26 ayat 6 dikatakan, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Jadi dulu orang masuk di bait suci harus cuci tangan. Ini sebagai simbol sampai seberapa jauh saya hidup benar. Segala perbuatan saya apakah memang benar atau tidak. Sia-sia orang Yahudi pada zaman-zaman perjanjian lama dulu datang beribadah sementara dia tidak benar. Sehingga dia harus isyaratkan dengan simbol untuk mencuci tangan. Karena dikatakan, aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah, tidak berdosa, tidak kudus. Sekarang Tuhan mengingatkan kita, cuci tangan dulu baru masuk gereja. Mungkin di pikiran kita supaya jangan kena COVID. Tapi di pikiran Tuhan lain. Supaya kita diingatkan bahwa saatnya kita harus introspeksi. Apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dengan tangan yang sederhana ini.
Layaklah saya angkat tangan memuji Tuhan. Layakkah saya untuk menyodorkan persembahan di hadapan Tuhan sementara tangan saya ini kotor? Untuk itu Tuhan sedang bertanya bagi kita. Apa yang kau lakukan? Dan dengan perlakuanmu itu, ukur dulu dirimu. Apakah Anda bisa layak? Pada masa perjanjian lama seorang imam untuk masuk membakar korban persembahan di rumah yang maha kudus. Ini imam itu harus mempersiapkan diri sekudus mungkin. Sehingga ketika dia masuk di tenda kemah maha kudus ini kakinya diikat. Kemudian dikasih lonceng, gemerincing. Sehingga kalau lonceng ini masih berbunyi, berarti dia masih hidup. Karena risikonya besar. Ketika dia datang menghadap Tuhan di ruang maha kudus, dalam kondisi yang tidak benar dia akan mati di tempat. Tidak ada ampunan. Nah, sehingga bunyi-bunyian inilah didengar. Oh, tidak ada lagi terdengar. Berarti dia sudah mati. Berarti dia tidak benar. Kemudian dengan tali yang diikatkan ke kakinya, diseret dia keluar. Tidak bisa orang masuk ke dalam untuk mengambil mayatnya. Diseret. Nah, itu standar keimaman yang diberikan oleh Tuhan pada zaman perjanjian baru. Nah, setelah masuk kita ke perjanjian baru ini dari perjanjian lama, maka tabir bait suci itu sobek waktu Yesus mati di kayu salib. Bahwa kita bisa menghampiri Tuhan dengan kebebasan yang mutlak. Tapi sekarang Tuhan mengukur kebebasan yang telah diberikan. Apakah tanganmu kudus? Apakah tanganmu bersih? Apakah hatimu tulus? Jadi masalah yang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang bercerita dengan khotbah yang sangat luar biasa. Mengingatkan kita tentang hal yang sangat sederhana yang mungkin selama ini terbiasa bagi kita. Tapi Tuhan membawa kita kepada new normal. Standar ukuran normal yang baru, bukan ukuran yang lama lagi. Nah, ini hal-hal yang boleh kita tangkap dari pesan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Nah, kemudian kita dilarang berjabatan tangan, itu bukti keakraban, saudara. Nah, bagi Romawi kuno menganggap bahwa berjabatan tangan ini sebagai tanda kesetiaan, simbol persahabatan, kepercayaan, bahkan materai dari sebuah perjanjian. Orang kalau bikin perjanjian, apalagi lintas negara, Jokowi menandatangani perjanjian dengan pihak RRC. Setelah ditandatangani mereka jabat tangan, saudara. Kita ketemu di gereja jabat tangan. Kita ketemu, datang kedatangan tamu kita jabat tangan. Semua itu kita lakukan. Tapi sekarang tidak usah jabat tangan. Dan tidak mengurangi rasa hormat kita untuk menjamu seseorang tanpa jabatan tangan. Tapi Tuhan ingin membuktikan ketulusan hati kita untuk memiliki seorang sahabat. Seorang yang datang ke rumah kita. Seorang menjadi teman kerja kita, teman sekolah kita, teman sekeluarga kita. Tuhan ingin membuka hal-hal yang tersembunyi selama ini. Orang yang bermusuhan gampang saja bersalaman. Seakan-akan tidak ada dosa, saudara. Tapi sekarang hati manusia sedang dibongkar-bongkar oleh Tuhan. Dicari di mana kau sembunyikan hal-hal yang pahit yang selama ini menjadi andalan dalam dirimu. Nah, jadi keadaan ini sangat-sangat dituntut oleh Tuhan. Sampai manusia itu sadar. Coba kita bayangkan tanggal 2 Maret yang lalu Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus positif corona di Indonesia. Tapi tidak terlalu lama, 1 bulan kemudian di 1 April terus melonjak menjadi 8.345. Dan seakan-akan tidak terbendung pada bulan Mei awal 16.300. Bahkan sampai awal Juni bulan ini 26.940. Dan tiba semalam pada hari Sabtu sudah 30.514. Suatu lonjakan angka yang sangat-sangat begitu luar biasa. Bagaimana dengan besok dan lusa? Nah, jadi kunci bagaimana supaya grafik yang positif ini turun. Manusia itu hendaklah mengerti bahwa Tuhan sedang mengisyaratkan suatu teguran, didikan kepada setiap orang. Karena Tuhan mengetahui bahwa virus ini dapat diatasi dengan kuasanya. Manusia susah untuk mencari jawaban soal permasalahan ini.
Tuhan kita inginkan untuk menyelesaikan masalah ini. Lewat apa Tuhan menyelesaikan? Ketika saya ditegur lewat masker, lewat cuci tangan, lewat salaman dan lain sebagainya. Berarti saya harus merubah cara hidup saya. Sehingga dalam pembacaan kita tadi dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu bicara tentang cara berpikir. Stigma kita. Nah, jadi kalau mungkin masih kita memiliki cara berpikir yang lama, kita tidak mengerti bagaimana solusi daripada permasalahannya akan terjadi. Tapi kita semua harus bekerja sama dalam iman percaya kita. Bukan hanya sekedar mematuhi rambu-rambu yang dituliskan oleh aparat kesehatan untuk kita patuhi dia. Tapi pertama sekali kita harus mengobati diri kita sendiri. Pembaharuan itu hanya boleh terjadi dari dalam diri kita sendiri. Jangan mimpi dari luar perubahan ini akan terjadi. Tapi mulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang ahli virusologi yang ada di Indonesia ini bercerita tentang bagaimana kondisi yang terjadi hari-hari ini. Di mana dikatakan bahwa konsep yang terjadi dalam peristiwa pandemi ini ibarat piramid. Jadi yang tertular yang positif ini di puncak piramid tersebut. Kemudian dia tidak tahu di bawahnya ada orang yang tak terdeteksi ada gejala. Ada lagi di sana orang-orang yang sudah positif dia kena, tapi dia lari dari sistem perawatan. Ada lagi orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya kena. Jadi makin besar ke bawah, makin besar. Dan ini orang-orang yang di bawahnya ini sementara yang si sakit tadi yang di puncak piramid itu sudah di karantina. Dikasih vitamin. Tapi yang di bawah ini keliuran, gentayangan kemana-mana. Ini kita tidak tahu. Makanya kita harus mengikuti standarnya itu. Kita meminimalisir kondisi yang mungkin bisa terjadi dengan cuci tangan, ambil jarak, memakai masker dan lain sebagainya. Itu bukan solusi yang pasti, tapi itu adalah langkah-langkah step yang harus kita ikuti supaya keadaan itu jangan sampai menghadirkan sesuatu yang buruk bagi kita. Sehingga kita perlu berdoa. Kiranya Tuhan memberikan solusi dalam penanggulangan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan catatan. Saya mulai dari diri saya. Kita mulai dari diri kita. Kita disiplin untuk bicara satu dengan yang lain. Kita disiplin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kita disiplin untuk boleh membersihkan hati nurani kita. Sehingga pada saat itulah Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberikan belas kasihan bagi saudara dan saya. Jadi kita tidak mengharap maunya cepatlah vaksinnya keluar supaya kita bisa aman. Kalau tidak keluar 2-3 tahun ini bagaimana? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu hanya satu hal. Bahwa lewat sikap saya yang berubah, akal budi saya yang dirubah oleh Tuhan dengan belajar dari situasi dan kondisi yang hari-hari ini, maka Tuhan akan melakukan hal itu dengan bijaksana sehingga kita luput Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari renungkan baik-baik. Hari-hari inilah hari yang penuh dengan misteri. Hari yang penuh dengan hal-hal yang aneh dalam diri kita. Puji Tuhan sampai ibadah ketiga kita makin banyak. Dan saya yakin minggu depan kita buat ibadah keempat dan kelima. Hanya untuk menjaga standar yang ditetapkan. Nah, pada akhir tahun yang lalu ada suatu gerakan yang ditaruhkan oleh Tuhan di hati kita. Itu berbicara tentang nubuatan yang disampaikan oleh pembina rohani kita bahwa tahun ini katanya adalah tahun penuaian jiwa besar-besaran. Dan yang terakhir, coba kita bayangkan penuaian besar-besaran. Kalau memang tuaian itu, padi itu sedang dipanen dalam jumlah yang besar, pasti kita harus siapkan lumbung yang besar supaya jangan sia-sia. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membangun rumah ibadah yang baru yang lebih besar. Nanti Anda bisa lihat di belakang gereja ini. Kondisi sudah 80-90%.
Sampai suatu saat ketika bangunan ini berlangsung pada bulan Maret digoncang dengan pandemi ini. Saya pernah berpikir ketika saya naik di atas bangunan itu, saudara. Maunya kuhentikanlah proyek ini. Sementara fokus perhatian orang adalah masalah pandemi, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Sementara bangunan ini butuh uang. Bagaimana jemaat bisa menabur di sini sementara untuk kebutuhan sehari-hari sudah sangat-sangat genting. Tapi tidak terlalu lama Tuhan memberikan mimpi kepada saya. Saya diingatkan lewat khotbah Pak Niko. Ini adalah tahun penuaian besar-besaran dan yang terakhir. Nah, Pak Niko tidak tahu akan ada corona mulai dari Januari. Tapi Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan ngomong kepada beliau bahwa itu harus terjadi? Terus saya ingat, oh berarti jalan terus. Dan kita jalan terus. Tukang kita semalam sampai 20 orang untuk mempercepat bahwa bulan 7 kita akan ke ibadah di sana. Doakan Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang Tuhan yang memiliki suatu visi atau tujuan, kita tidak paham dan kita tidak mengerti, kita akan miskomunikasi dengan Tuhan. Ini tidak akan pernah terjadi. Jadi Tuhan sedang mengarahkan hati kita lewat firman tadi. Dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gereja kita jauh lebih luas dari sini nanti. 43 kali 12 meter. Sedang finishing Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan mendapatkan tuaian yang besar. Makanya kita coba berlatih hari-hari ini untuk beribadah 5 kali. Sekarang baru 3 kali hari pertama. Mungkin kita akan lanjutkan. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu sedang melakukan tuaian melalui penginjilan malaikat untuk mengirim jiwa-jiwa datang mendekatkan diri kepada Dia. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, renungkan baik-baik. Tanpa ada suatu perubahan paradigma secara rohani dalam diri kita, kita akan tertinggal. Coba kalau kita bayangkan, orang meninggal harus dikubur langsung. Dulu harus kena 70 juta saudara. Bikin manortor lagi, sewa catering, sewa ini dan semua lagi. Hula-hula lagi, ulos batak lagi, semua. Tapi sekarang meninggal jam 7, kubur besoknya jam 9. Jam 7 malam dia mati, besoknya jam 9 masuk di kuburan. Tidak ada acara, tidak ada manortor saudara. Tidak ada musik, tidak ada catering. Hanya lambaian tangan, kami pamit dulu. Jadi kalau kita orang Batak tidak mengerti dengan keadaan ini, kita masih ingin kembali ke perjanjian lama. Mau ngotot lagi. Ya kapan kita bisa bertumbuh? Ada orang sekarang tertunda menikah. Oh masih corona, tidak bisa mengadati, tidak datang tulangku, namboruku dan lain sebagainya. Kalau corona sampai 5 tahun, jomblolah dia seumur hidup saudara. Matilah dia di sana. Nah ini gambaran-gambaran yang sinyal yang Tuhan berikan hari-hari. Kenapa belum menikah? Oh gini Pak Tua, karena ini masih ada corona. Parboru tidak setuju. Tahankan 10 tahun corona, 10 tahun udah sahur matua kau saya bilang. Nah ini konsep yang diajarkan oleh Tuhan lewat keadaan. Maka mari kita dengan jeli menangkap pesan Tuhan ini. Supaya kita jangan ketinggalan saudara. Tuhan sudah dalam perjalanan untuk menjemput setiap kita. Kalau kita tidak ada suatu perubahan sikap, cara berpikir kita tentang Tuhan, maka kita akan tertinggal. Jadilah kita 5 gadis bodoh yang datang ke pesta tapi tidak bisa masuk. Amin saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kehadiranmu saat siang hari ini yang mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus merubah. Dan kami teramat yakin Bapa, segala sesuatu kejadian yang kami alami hari-hari ini adalah suatu khotbah, suatu pembelajaran yang mengingatkan kami untuk menjaga mulut kami, perkataan kami, isi hati kami, perbuatan kami, bahkan semua aspek kehidupan kami secara manusia biasa untuk tidak tertular dengan masalah-masalah yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan.
Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah setiap keluarga, rumah tangga maupun pribadi yang membawa iklim perubahan ini, pikiran yang baru ini, budi pekerti yang baru ini, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan standar yang Tuhan tentukan. Berkati semua umat-Mu ini Tuhan untuk bisa bertumbuh secara dewasa. Bukan Kristen-Kristen yang biasa-biasa saja, tapi ada perubahan yang kami nikmati setelah pandemi ini, bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan sedang melakukan seleksi besar, menampi kami Tuhan, di mana lalang Engkau akan sisihkan, kamu bakar, dan gandum itu Tuhan simpan di lumbung-Mu, yaitu kerajaan Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, mengingatkan kami. Dan kami percaya untuk minggu depan kami bisa bertemu dan membawa teman-teman kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kami percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan kita seluruhnya yang nanti akan kita bawa dan kita kumpulkan setelah ibadah kita di tempat pintu keluar di kotak persembahan yang telah disiapkan, dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 7 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat lansia dan anak-anak saat ini yang beribadah lewat online, lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah kita yang selanjutnya. Pada ibadah kali ini kita akan memberikan persembahan kita setelah ibadah selesai, yaitu persembahan persepuluhan dan juga persembahan umum, pembangunan, diakonia atau ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping gereja. Sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu tersebut, kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke gereja GBI Tarutung Kota pada hari biasa, dan dapat juga mentransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa jadwal dan warta sepekan di gereja kita. Setiap hari menara doa masih berjalan secara online, yang akan live relay dari GBI Palembang pada pukul 18.45 WIB di Facebook GBI Tarutung Kota dan juga melalui radio 107,7 FM. Kepada seluruh jemaat dan pengerja dihimbau untuk ikut serta dalam menara doa ini. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar. Di tempat ini ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di radio 107,7 FM. Pada pukul 19.30 WIB, kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa sementara ini masih dialihkan ke doa puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua 9.30 WIB, ibadah ketiga 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 6.45 WIB. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh jemaat tentang beberapa poin penting protokoler kesehatan dalam mengikuti ibadah di gereja. Wajib mengenakan masker selama ibadah berlangsung,
wajib mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, wajib melakukan pengecekan suhu sebelum masuk, dan jika ditemukan suhu di atas 37,5 derajat, maka dihimbau untuk tidak beribadah di dalam gereja dan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta berdiri atau duduk di tempat yang telah ditandai. Jemaat lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas, serta anak-anak di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan beribadah di gereja dan dapat beribadah secara online di rumah-rumah masing-masing. Dilarang berjabat tangan atau kontak fisik, dan silakan menyampaikan salam dengan cara salam sehati. Tidak diperkenankan jemaat dari luar Tapanuli Utara untuk beribadah kecuali sudah melewati masa karantina. Dan jika ada pelanggaran pada hal-hal tersebut, maka gereja akan diberi sanksi berupa pencabutan izin beribadah dan sanksi sosial. Kepada seluruh jemaat diminta untuk kerjasama yang baik untuk dapat menekan dan menghindari terjangkit virus COVID-19. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita sepanjang minggu ini. Kami percaya kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu sewaktu keluar meletakkan persembahan, kita tetap menjaga jarak. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Tetap menjaga jarak Bapak Ibu. Kami persilakan duluan yang dekat pintu. Jangan lupa Bapak Ibu tetap menjaga jaraknya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Tetap menjaga jarak Bapak